iwak manuk, iwak cakalan, tuku lalapan wadai gelas. Saiki aku wis jemumuk nang Pogalan, mlebu metu sekolahan menuju Jatim Cedas. Iki ada sesuatu yang agak beda pola apa nang sekolahan iki utawa nang SMK iki. Saiki Bapak Kepala Dinas yang didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK sekaligus akan membuka LKS di wilayah 3. Ya apa sih, setelah nanti dibuka LKS-nya tentu beliau akan unjung-unjung kayak biasa ya. Ada keunggulan-keunggulan yang patut kita banggakan di SMK ini. Ayo kita saksikan kejadiannya dan kehebatannya apa. Budal. Tetap ditutup. Cek bebas COVID-19. Budal apa? Alhamdulillah, iki mau Bapak Kepala Dinas yang juga didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK, Bapak Kabid PKPLK, komite, juga Pak Kacap, lengkap, komplit, tentu juga ada Bu Kepala Sekolahnya, sudah membuka LKS. Nah nanti ya opo LKS kita akan bahas di segmen selanjutnya. Kali ini beliau Bapak Kepala Dinas sedang mengunjungi hasil olahan anak-anak boga dan ngicipi Pak Kadis nyun sewu, ini semua asli buatan anak-anak Pak. Kalau dilihat sisi keahliannya kinten-kinten ini sudah cocok dan tepat. Apakah yang seperti ini nanti bisa menopang kehidupan anak setelah lulus? Tegese niku saged dinggo golek pangan ngoten lho Pak. Lek umpama gak iso dadi pegawi. Kinten-kinten Pak Kadis bagaimana? Saya tadi sudah ngicipi cabai. Rasanya luar biasa. Oh ngoten. Yang kedua, kalau saya lihat bahan-bahannya, saya yakin ini bergizi. Iya. Yang ketiga, kalau saya lihat kemasannya juga sudah cukup bagus. Iya. Sehingga kemampuan ini saya yakin bisa dijadikan alumninya nanti untuk berwirausaha. HP ini tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Bu Kepala Sekolah, ini kan salah satu bagian TEFA, nggih. Apakah boga ini sudah betul-betul apa yang dibuat dihasilkan ini bisa dijual? Ataukah ini sampai tahap mana kinten-kinten penjenengan menyiapkan ini untuk TEFA? Iya, terima kasih Cak Bayi. Ini contohnya seperti kue kering. Jadi kebetulan kali ini membuat nastar, tapi sebenarnya biasanya macam-macam Cak Bayi. Ada kue kacang dan sebagainya. Nah ini biasanya menjelang hari raya Cak Bayi. Ini anak-anak membuat sudah diperjualbelikan di sekitarnya wilayah Trenggalek khususnya. Ini Pak. Jadi kami juga bergandengan dengan family cookies. Jadi di sana anak-anak juga dilatih untuk pengemasan, untuk ini produksinya bagaimana yang layak jual itu Cak Bayi. Jadi sudah disiapkan komplit nggih? Iya. Pak Kadis nyun sewu, ini tadi kok saya lihat toplesnya ini ada napa ada cape lah. Nah, ada pendapat Pak, bukan hanya membuat isinya kinten-kinten SMK, apakah juga nanti ke depan, bukan ke depan, mungkin saat ini mampu menyiapkan juga kemasannya, topletnya, banditnya seperti ini? Ya tentu ini kan satu paket. Jadi diajarkan isinya juga diajarkan kemasannya. Iya, gitu. Jadi langsung budal lengkap, gak usah kulaan nang tempat lain. Bu Kepala Sekolah, bagaimana penjenengan setelah TEFA-nya sukses, baik? Kinten-kinten sudahkah ada keinginan untuk menuju BLUD? Siap. Nah, ini mohon kepada ini Cak Bayi, mumpung ketemu Bapak ini yang
Yang Lo tak langka. etok gak delok jenengan Iya. ngendikan dhewe iki. Yang langka kunjungan ke Trenggalek ini tuh baru kali ini dikunjungi Bapak Kadis. Nah ini ke depan mohon Bapak ini direstui untuk BLUD karena TV-nya udah banyak selain di Tata Boga. Iya. Monggo Pak Kadis langsung ditanggapi no panyuwunipun Ibu Kepala Sekolah. Iya. Ya, alhamdulillah Cak Bei. Ya. Ibu Kepala Sekolah ini beberapa minggu yang lalu Ya. sudah mengirimkan kepada kami dokumen-dokumen administratif yang sekarang lagi dievaluasi. Ya. Dan hari ini saya hadir langsung melihat apa yang ada di SMK Negeri 1 ini, dan ternyata kami yakin akan mampu untuk menjadi SMK BLUD. Sehingga pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami akan memproses untuk ada keputusan gubernur menjadi SMK BLUD. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan. Ini lego ini. Nggih, ini ada saksinya Bapak Ketua Komite, ada Bapak Ibu yang lain bahwa BLUD sudah anguk-anguk ini untuk datang ke SMK 1 Pogalan. Mulai dhisik wong kita lanjutkan unjung-unjungnya ke tempat yang lain. Ojo nanti ini tetap di Jatim Cerdas. Kita lanjutkan lagi nang Thailand gowo tas SMKN 1 Pogalan menuju Jatim Cerdas. Masih mengikuti kunjungan Bapak Kepala Dinas yang didampingi juga oleh Bapak Kabid PPSMK. Namun sebelum itu nyun sewu Pak Kadis, saya ingin ngomong-ngomong dengan idukanya dulu Mas. Ini ada pendamping iduka dari Siamulek nggih. Ya monggo di situ saja. Apa yang sudah penjenengan latih atau dampingi anak-anak kaitannya dengan IoT ini atau Internet of Things. Oke, mohon izin Pak. Monggo. Jadi yang kami lakukan di Siamolek untuk SMKN 1 Pogalan, Nggih. kami memberikan pendampingan untuk melatih semua tentang IoT selama 1 tahun. Tahun kemarin. Ya. Tahun ini akan dilanjutkan yang versi kedua. Oh gitu. Kalau yang versi pertama tadi ditanyakan sama Pak Kadis tentang itu, bagaimana kalau dari jarak jauh? Ya. Tahun kedua itu dilakukan. Nah, jadi ini yang kita lakukan selama 1 tahun dengan SMK Pogalan, meskipun baru 2 kali pelatihan. Oh gitu. Ini baru 2 kali Pak. Nggih, nggih, nggih. Dari 2 kali ini hasil dari ini teman-teman yang kami latih. Sudah bisa wujudnya seperti ini. Ya, alhamdulillah. Iki umpama 10 kali nus Ya, mati tekan ndi kan begitu. nggih. Pak Kadis. Hanya saja kemarin keterbatasan terkait dengan perangkat-perangkat seperti ini Ya. yang kami bawa kan terbatas Pak ya. Oh gitu, nggih. Jadi kami ide untuk melaksanakannya, ide dari kawan-kawan ini sangat luar biasa. Ya. Tapi kami yang supportnya untuk membantu ide itu yang Ya, nggih. tidak luar Nggih. biasa. Mbak Nun, terima kasih Nggih. Pak dari Simualek. Pak Kadis, kita sudah ada di teknologi digital 4.0. Saat menikah kita sedang memasuki di Society 5.0. Apakah dengan yang sudah seperti ini nanti SMK mampu menjawab atau mengikuti gelombangnya teknologi digital? Kata seperti Pak. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Siamulek yang telah bekerja sama dengan SMK Negeri 1 ini. Ya. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0 yang basicnya adalah teknologi digital. Nggih. Dan ini tadi sudah dipraktekkan oleh para siswa Nggih. bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk pertanian. Ya. Bagaimana memanfaatkan teknologi digital yang terkait dengan perlampuan. Bagaimana memanfaatkan teknologi digital dengan perpintuan. Iya. Tadi sudah kita lihat semua. Nggih. Nah, teknologi itu hadir itu adalah untuk mempermudah urusan manusia. Nggih. Oleh karena itu, teknologi itu pasti menjadi bagian dari kehidupan manusia. Iya. Dan itulah yang disebut Society 5.0. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ternyata ini Bapak Kepala Dinas sudah
nyun sewu memandang lebih jauh nggih Bu, bahwa apa yang panjenengan lakukan ini bisa akan menuju ke sana sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Kepala Dinas tadi. Pak Ketua Komite ini sebelum ke Bu Kepala Sekolah, ini adalah kebanggaan bagi SMKN 1 Pogalan. Kinten-kinten ke depan panjenengan siap mensupport untuk lebih baik lagi atau bagaimana? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini bersilaturahim. Kemudian mudah-mudahan bahwa nanti saya selaku komite selalu kerjasama dengan Ibu Kepala Sekolah. Apa kekurangan-kekurangannya, kemudian kami selalu siap untuk mengembangkannya. Terima kasih. Wah, ini komite yang mantap. Jangan kula nggih pengen duwe ketua komite kaya sedikit saja singkat Bu Kepala Sekolah. Setelah ada menikah didampingi oleh Simulek dan Ayuti ini sudah apa saja yang dihasilkan? Monggo. Terima kasih Cak Bey. Ini masih seperti disampaikan tadi 2 pelatihan, Mas. Oh, gitu. Ini seperti ini. Ini kedepannya mau dibuktikan, diterapkan nanti sesungguhnya. Dan seperti arahan dari Bapak tadi bisa dikontrol dari jarak jauh. Gitu, ini nggih. sudah. Termasuk pintu ana wong nyedaki iso jenggong dhewe gitu ya. Jadi ya nggih, alhamdulillah. Pak Kadis akan kita lanjutkan lagi, namun sebelum ke tahap selanjutnya Bapak, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi Bapak katakan sekolah kudu iso nututi. Kalau tadi sudah masuk 5.0, langkah-langkah yang nanti akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan kinten-kinten apa? Ya, Untuk mencuti sekolahan itu. SMK wajib bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kenapa? Karena SMK itu adalah memproduksi siswa yang memiliki kompetensi tertentu. Sementara teknologi ini berkembang dengan cepat. Peralatan-peralatan yang berada di perusahaan-perusahaan pun berganti dengan cepat. Oleh karena itu supaya ada link and match antara SMK yang memproduksi tenaga kerja terampil dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga terampil, ini perlu bareng-bareng mulai merumuskan kurikulum, termasuk ada pengajar dari industri, termasuk siswa diberikan ruang untuk praktek di perusahaan-perusahaan, dan alhamdulillah ini sudah terbangun dengan baik. Tepuk tangan, ini kebanggaan. Baik Pak Kadis, monggo kita lanjutkan lagi. Ojo nang diri, tetap di Jatim Cerdas. Ya, iki mau sekta saya Bapak Kepala Dinas yang juga didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK, Kabid PKPLK, ada komite sekolah, ada Pak Kacap, ada Bu Kepala Sekolah membuka LKS tapi untuk wilayah 3. Nah, kali ini mengunjungi tempat di mana anak-anak lagi lomba. Jadi yang ada di sini iki adalah anak-anak yang mewakili kabupaten kota yang sedang mengikuti lomba kecantikan. Seperti apa itu nanti saya ngendikan pen Bu Kepala Sekolah. Namun kepada Pak Kadis nyun sewu Pak Kadis, kita menyaksikan begitu hebatnya anak-anak yang saat ini mengikuti lomba LKS. Kinten-kinten sebetulnya apa yang diinginkan dari event LKS menika Pak Kadis? Jadi LKS ini untuk melihat kompetensi siswa. Dan kita sekarang berada di ruangan di mana para peserta LKS ini sedang lomba untuk tata kecantikan. Iya. Dan hasilnya luar biasa. Manglingi, patut go public. Iya, jadi inti LKS itu tadi selain sisi akademisnya untuk cepetan balapan dalam hal kualitas, tapi juga untuk mewakili nanti Jatim supaya tetap best of the best. Tepuk tangan dhisik. Bu Kepala Sekolah, ada kebanggaan nggih Bu, SMKN 1 Pogalan ditempati LKS
untuk kali ini? Iya Cak Bei, ini kebanggaan saya hari ini tidak seperti hari-hari lain. Luar biasa, saya bersyukur. Pertama, Bapak Kadis hadir di SMK Pogalan itu baru kali ini saya jadi kepala sekolah itu. Dan langsung ya Bu, nggih. Bisa di acara pembukaan di sini, terus sebagai tempat lombanya juga di sini. Nah, ini dengan adanya lomba di sini, ini memotivasi baik guru dan siswa yang ada di sini. Seperti inilah ternyata lomba itu. Tidak semudah yang kita bayangkan, Cak Bei. Membuat cantik itu ternyata juga sulit. Terima kasih. Dan karena hasilnya itu hampir sama, bagus-bagus semua, sulit menentukan mana yang juara. Jadi menang semua. Menang semua. Pak Kadis satu ini. Nyun pendapat Pak Kadis ini. Ini anak-anak kecantikan Pak. Yang tadi Bapak ngendikan sudah hasilnya api-api semuanya. Di musim pandemi ini Pak Kadis. Kalau dia sudah lulus, ini di musim pandemi. Kinten-kinten apa ya? Dia masih bisa mendapatkan job atau membuka usaha dengan kompetensi keahlian kecantikannya ini. Yang pertama, ini adalah dari kompetensi perawatan kulit dan rambut serta tata kecantikan. Sekarang ini perawatan kulit dan rambut khususnya bagi ibu-ibu itu sudah merupakan kebutuhan. Bahkan bapak-bapak atau pemuda milenial pun kulit dan rambut ini juga sudah merupakan kebutuhan. Sehingga di masa pandemi COVID-19 ini alumni-alumni yang memiliki kompetensi ini bisa freelance memberikan pelayanan dari rumah ke rumah. Tentunya meskipun dengan protokol kesehatan, prosesi pernikahan juga masih banyak yang menggunakan tata kecantikan, sehingga menurut saya sangat terbuka lapangan kerja. Dan sekarang sudah ditemukan vaksin COVID. Insya Allah lah sebentar lagi new normal akan berjalan dengan baik. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ini maksudnya kan sebagai motivasi anak-anak ini. Jadi apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi, masih pandemi tapi sing jenenge macak dandan kulit dan kecantikan itu sik tetap dibutuhno. Nah, ngono. Muga-muga pandemi cepat selesai dan kita semuanya bisa aktivitas maksimal koyok biasa meneh. Mbak Nuwun Pak Kadis, kita akan lanjutkan lagi ke tempat yang lain nggih, Bu Kepala Sekolah. Monggo Conang Tindi tetap di Jatim Cerdas. Saya wis tiba pucuk setelah tadi Bapak Kepala Dinas didampingi juga oleh Bapak Kabid PPSMK, Ibu Kepala Sekolah sing didayoi, kemudian juga ada Pak Kacap melihat bagaimana kehebatan SMKN 1 Pogalan. Dan kali ini nyun sewu Pak Kadis, kita masih sedikit menyinggung soal LKS tadi. Bapak menyaksikan piyambak bahwa anak-anak yang LKS, kemudian semangatnya, gegap gempitanya, ini patut kita acungi jempol. Nah, kaitan dengan menika Pak, ini sekaligus menunjukkan kepada Dudika bahwa SMK memang mampu memenuhi kebutuhannya. Bapak selalu menekankan ojo ninggalno Dudika dan MUU lah. Sebetulnya makna di balik penekanan menika menapa Pak? Kok kudu undang MUU dengan Dudika yang sungguh-sungguh. Kinten-kinten bagaimana? Ya, saya bangga Cak Bei. Setelah 1 tahun masa pandemi COVID-19, ini ternyata kompetensi siswa masih sangat baik. Dan kami selalu menekankan agar ada kerjasama dengan Dudi. Yang pertama adalah menyangkut kompetensi, agar kompetensi ini bisa berkembang sesuai dengan perkembangan Dudika. Yang kedua, dengan adanya di Duka, tentu itu akan menambah semangat bagi siswa, karena siswa saat masih proses pembelajaran sudah mengenal Dudika. Iya. Dan itu penting sekali untuk kelanjutan anak-anak setelah lulus nanti. Bu Kepala Sekolah, sebelum penjenengan ucap-ucap, kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, MUU dengan Iduka, kita Pogalan sudah bagaimana Bu?
Iya, terima kasih Cak Bei. Selama ini kami sudah banyak menjalin dengan Eduka. Di Boga, hotel-hotel yang ada baik di Malang, Kediri, dan Tulungagung sekitarnya, sampai ke Batu, Surabaya. Terus untuk tata busana itu dengan Solo. Ini Solo itu juga mengambil tenaga dari sini, ada pelatihannya, terus juga ditempati praktek. Sekarang praktek di sana, dan praktek itu juga diberi diberi sangu. Iya. Jadi selain dapat pengalaman, ilmu, tapi juga mendapat uang saku. Terus yang kecantikan itu juga begitu. Itu tuh di walau musim pandemi, tapi masih ada yang menerima Cak Bei. Tapi ya masih terbatas di masa pandemi ini di Kabupaten Trenggalek. Jadi kalau di luar Trenggalek, orang tua masih keberatan Cak Bei. Ya, tepuk tangan dulu, hebat ini. Pak Kadis, monggo, mungkin ada pesan khusus kaitan dengan LKS tahun ini, karena ini teman-teman kepala SMK, SMA, PKP, LK setiap minggu pasti nunggoni untuk tayangan ini. Monggo Pak Kadis. Ya, LKS tahun 2021 ini tentu kami sangat berharap juara umum nasional itu bisa diraih oleh Jawa Timur. Amin. Dan ini bukan tanpa alasan Cak Bei. Ternyata inovasi dan kreativitas para siswa, meskipun masa pandemi COVID-19 ini sudah berjalan 1 tahun, ternyata luar biasa. Bahkan tadi saya melihat misalnya pada lomba tata rias kecantikan. Kalau saya hampir sulit untuk menilai mana yang terbaik, karena semuanya terbaik Cak Bei. Ini menunjukkan bahwa kompetensi siswa yang bisa dicapai di era pandemi COVID-19 dengan berbagai inovasi model pembelajaran, ternyata kompetensinya itu tetap terjaga. Wah, semangat untuk LKS tahun ini. Jos pokoknya. Bu Kepala Sekolah, monggo sedikit ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, menghadap ke sana. Terima kasih Cak Bei, para pemirsa yang kami hormati dan berbahagia di rumah semuanya. Untuk SMK Negeri 1 Pogalan tetap di tahun ajaran 2021-22 menerima siswa baru. Ada 18 rombel. Nah, untuk itu mari bersama-sama gabung di SMK Negeri 1 Pogalan yang sudah tadi disampaikan di awal, bagaimana kompetensinya anak-anak setelah mendapatkan pelatihan di SMK Negeri 1 Pogalan dan mengenyam pendidikan di sini selama 3 tahun ini. Terima kasih, semoga semuanya nanti bisa tertarik dengan 8 kompetensi yang ada di SMK Negeri 1 Pogalan ini. Iya, tepuk tangan. Inggih, nembah nuwun Pak Kadis, Pak Kabid, Bu Kepala Sekolah, juga Pak Kacap yang setia tadi mendampingi kita kemana-mana. Ngono ae dhisik wong, iwak cucut, iwak buntal nggawe kipas. Monggo kukut siap-siap budal menuju Jatim cerdas. Ngono ae dhisik, kula Cak Bei nyuwun pamit, be ana salah lupute nyuwun pangapunten, ketemu di episode yang akan datang. Wassalam.